Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Suryani Arifin bersama dengan Komandan Kodim 1407 Bone, Letkol Infantri Muhammad Rizky Hidayat Johar. Pada pagi hari ini, Kodim Bone melaksanakan podcast Taurani dengan tema sosialisasi peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI Angkatan Darat di Kabupaten Bone. Namun sebelumnya kita sapa dulu Pak Komandan Kodim 1407 Bone. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar nih Pak pagi Alhamdulillah baik-baik. Situasi sekarang kondusif, cuaca juga alhamdulillah cerah. Kita juga dalam kondisi sehat walafiat. Baik, tentunya kesehatan itu penting ya Pak dalam mendukung keamanan di wilayah di Kabupaten Bone. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh seputar sosialisasi dan rekrutmen TNI AD, terlebih dahulu kita ingin tahu kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Bone. Silakan Pak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Kodim 1407 Bone. Dalam rangka kita melaksanakan sedikit perbincangan tentang bagaimana rekrutmen dan kemudian sosialisasi tentang masuk kepada kejajaran anggota TNI. Tadi disampaikan bagaimana situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Bone. Saat ini tentunya sama-sama kita rasakan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Bone sangat kondusif. Baik. Terutama pasca pelaksanaan pilkada, semua berjalan dengan aman dan kondusif dan siap untuk melanjutkan pemerintahan ke depan selama 5 tahun. Oh iya, baik. Dengan kondisi wilayah yang terkendali tentunya merupakan dambaan semua wilayah, khususnya di Kabupaten Bone. Nah, saat ini kita membahas seputar sosialisasi perekrutan TNI AD. Nah, adakah syarat khusus yang harus disiapkan peserta dalam mendaftarkan dirinya sebagai TNI AD? Silahkan Pak Dandi. Terkait dengan rekrutmen TNI, tentunya saya di sini melihat secara umum dulu ya. Baik. Di mana untuk rekrutmen itu kan pasti kita akan berhubungan dengan sumber daya manusia. Betul. Saya di sini melihat sumber daya manusia khususnya generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Bone sangat berpotensial. Saya melihatnya dari kegiatan aktivitas sehari-hari, di mana setiap pagi, sore, kemudian khususnya baik hari kerja maupun hari libur, terlebih hari libur, itu animo generasi muda dalam hal olahraga sangat-sangat baik. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena olahraga itu membentuk karakter. Kalau sudah generasi mudanya, anak mudanya, remajanya senang berolahraga, tentunya dia sudah mempunyai karakter. Dengan memiliki karakter yang baik di masa muda, tentunya gampang sekali untuk mereka diarahkan untuk menjadi sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Kemudian terkait dengan rekrutmen, tentunya dengan melihat potensi yang sangat baik itu, rekrutmen kita tentunya kita mengharapkan untuk mendapatkan sumber daya yang baik, dihadapkan pada tujuan pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Karena tidak menutup kemungkinan pasti generasi muda sekarang, yang anak-anak remaja sekarang yang masih sekolah, itulah yang akan memimpin Indonesia pada 2045. Ya, Bu. Ya, baik. Tentunya dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Bone, tentunya kesiapan fisik juga lebih penting. Ya. Nah, selain kesiapan fisik dan juga kesehatan, adakah hal yang mendasar yang harus disiapkan calon peserta nantinya ketika ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD? Silakan Pak Dandi. Untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD tentunya diperlukan persyaratan-persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pondasi dasar tentunya adalah mereka mempunyai hobi untuk berolahraga sehingga karakter sudah terbentuk. Setelah fisiknya memenuhi persyaratan, tentunya dia juga harus memiliki kemampuan psikologi yang baik. Nanti karena pada saat seleksi itu ada namanya seleksi psikologi. Kemudian ada juga didukung kesehatan yang baik. Karena untuk menjadi prajurit TNI harus didukung oleh kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, termasuk kesehatan mental pada saat ujian psikologi.
Nah, adakah biaya yang harus dikeluarkan nih Pak Dandim untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI itu sendiri? Di sini saya sampaikan penegasan sekali lagi bahwa untuk mendaftar sebagai seorang anggota TNI untuk menjadi prajurit TNI, baik prajurit wanita maupun prajurit pria, itu seluruhnya tidak ada membayar atau gratis, ya. Karena saya tentunya pernah mengalami juga. Dari mulai saya mendaftar sampai dengan pendidikan, semua biaya ditanggung oleh negara. Sehingga gratis ya, gratis ya. Baik. Jadi di sini perlu saya tegaskan ulang kepada generasi muda, adik-adik sekalian, supaya tidak ada pemikiran bahwa untuk mendaftar tentara harus menyiapkan uang sekian ratus juta buat membayar biar lulus. Itu tidak ada. Jadi yang disiapkan adalah bagaimana diri kita, siapkan diri kita dengan baik, baik fisik, akademik, kemudian kesehatan, psikologi, mental, ideologi, siapkan semuanya. Dengan kita punya kesiapan yang baik, tentunya tidak ada namanya itu membayar. Kita akan lulus dengan murni, karena memang itu yang diharapkan oleh TNI Angkatan Darat, mencari calon-calon sumber daya manusia yang akan bergabung kepada Angkatan Darat dengan hasil yang baik, dengan nilai yang baik. Baik, berarti dalam rekrutmen TNI AD sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, ini tentunya menjadi informasi penting juga bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian bagaimana sih Bapak melihat potensi generasi muda di Kabupaten Bone untuk menjadi prajurit TNI? Potensi sangat luar biasa, Bu ya, sangat luar biasa. Kembali saya sampaikan tadi di awal bahwa dengan melihat kegiatan-kegiatan mereka sangat positif. Nah, salah satu contohnya kegiatan olahraga itu membentuk karakter. Nah, memang kalau kita melihat dari tolak ukur hanya di bidang olahraga, tetapi itu sudah bisa membentuk karakter bahwa dengan dia berhobi berolahraga, tentunya dia bisa mengatur dirinya untuk hal positif. Tentunya mudah untuk mengarahkan ke yang lain. Misalkan dengan hobi olahraga, jelas dia badannya pasti sehat. Nah, kemudian psikologinya pasti baik karena dia hobi berolahraga. Kemudian perasaannya juga baik. Kemudian pikirannya juga pasti akan selalu berpikir positif karena dia hobi berolahraga. Dan itu yang terjadi saya lihat di sebagian besar Kabupaten Bone, khususnya untuk generasi muda, di mana mereka sangat-sangat hobi dengan olahraga. Baik, terakhir nih Pak Komandan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan generasi muda dalam sosialisasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI AD di Kabupaten Bone. Baik, saya menyampaikan kepada seluruh generasi muda di seluruh wilayah Kabupaten Bone, jangan ragu untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Siapkan diri Anda, siapkan dengan baik, siapkan fisik, akademik, kesehatan, mental, psikologi yang baik untuk bisa melaksanakan seleksi dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Karena Anda sekalian adalah generasi penerus yang akan menggantikan yang saat ini sedang bertugas. Ingat, 2045 Indonesia harus mencapai Indonesia emas untuk sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Baik, luar biasa. Nah, itulah tadi pemaparan dari Komandan Kodim 1407 Bone seputar perekrutan TNI AD, dan tentunya dalam podcast kali ini sangat ditekankan sekali lagi bahwa dalam perekrutan TNI tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Nah, mungkin demikian podcast Taurani. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.